Hai guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Study Room. Hari ini kita mau bahas materi baru, yaitu tentang menentukan median. Oke. Apa itu median? Jadi, median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Ternyata, untuk menentukan median atau nilai tengah tersebut dapat ditentukan dari berbagai macam bentuk data. Yang pertama dapat ditentukan dari daftar data tersebut. Yang kedua dapat ditentukan dari tabel. Yang ketiga, ternyata median dapat ditentukan dari diagram batang. Dan yang keempat, median dapat ditentukan dari diagram garis. Bagaimana cara menentukan median? Ternyata untuk menentukan median tergantung pada jumlah data tersebut. Apakah data tersebut ganjil, apakah datanya genap. Untuk data yang ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah. Dengan rumus X buka kurung N tambah 1 dibagi 2. X-nya adalah nilai data dan N merupakan banyak data. Sebagai contoh, apabila datanya berjumlah 11, maka median dari data tersebut adalah N tambah 1 per 2, 11 ditambah 1 dibagi 2, yaitu 6. Jadi mediannya terletak pada data ke-6. Nah, yang kedua, apabila datanya genap, maka mediannya adalah jumlah dua data yang terletak di tengah kemudian dibagi 2. Atau dengan rumus seperti ini, 1/2 buka kurung kurawal Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1 tutup kurung kurawal. Nah, sebagai contoh, apabila data tersebut berjumlah 40, berarti genap ya, maka untuk menentukan mediannya N per 2, 1/2 Xn per 2, berarti X 40 dibagi 2, berarti nilai data ke 20 ditambah Xn per 2 tambah 1. N per 2-nya tadi 40 per 2, yaitu 20 ditambah 1. Jadi data ke 21. Jadi untuk menentukan mediannya adalah data ke 20 ditambah data ke 21 dibagi 2. Supaya lebih paham, kita harus lihat contoh soal berikut ini. Nah, yang pertama median dari daftar. Nah, tentukan median dari data nilai ulangan matematika berikut. Dari data nilai ulangan matematika berikut ada nilai 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, dan 7. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama harus diurut datanya terlebih dahulu. Ternyata setelah diurut datanya menjadi seperti ini. 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, setelah kita urut, tentukan jumlah datanya apakah ganjil atau genap. Ternyata jumlah dari data tersebut ada 11, berarti datanya ganjil. Nah, kemudian barulah kita menentukan median dari data tersebut dengan memasukkannya ke dalam rumus. Xn tambah 1 per 2. X ini merupakan nilai data dan N merupakan banyak data. X
X, masukkan banyak datanya adalah 11. 11 tambah 1/2. Jadi X 6, berarti data ke-6. Jadi median adalah data ke-6. Data ke-6 dari urutan nilai ulangan matematika dari siswa tersebut adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan data ke-6-nya. Jadi, median dari data nilai ulangan matematika tersebut adalah 7. Oke, contoh soal yang kedua. Tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia berikut. Nilainya adalah 7, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, dan 8. Nah, ingat kembali untuk menyelesaikannya adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu. Urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah diurut, ternyata data nilai ulangan bahasa Indonesianya adalah 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, dan 9. Kemudian kita menentukan banyak datanya, apakah ganjil atau genap. Ternyata datanya berjumlah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adalah angka genap, jadi datanya adalah genap. Barulah kemudian kita akan menentukan median dari data tersebut. Nah, median dari data tersebut adalah 1/2 buka kurung kurawal xn/2 tambah xn/2 tambah 1 tutup kurung kurawal. Jadi kita masukkan nilai n-nya adalah 10 karena banyak datanya adalah 10. Jadi 1/2 buka kurung kurawal x10/2 tambah x10/2 tambah 1. Jadi median dari data tersebut adalah 1/2 dari nilai data ke-5 tambah nilai data ke-6. Karena di sini hasil akhirnya adalah 1/2 dari x5 tambah x6. Jadi median datanya adalah data ke-5 dan data ke-6 dibagi 2. Kita lihat kumpulan data yang telah diurut. Data ke-5 adalah nilai 7. Data ke-6 adalah nilai 8. Untuk menentukan mediannya berarti 7 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 7,5. Jadi median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia tersebut adalah 7,5. Nah, yang kedua yaitu menentukan median dari tabel. Kita lihat tabel berikut ini. Tabel berikut merupakan nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Dari tabel tersebut kita dapat menentukan informasi tentang nilai ulangan matematika dan banyak siswa yang memperoleh nilai tersebut. Nilai 6 ternyata diperoleh oleh 3 siswa. Nilai 7 ternyata diperoleh oleh 6 siswa. Nilai 8 ternyata diperoleh 4 siswa. Dan nilai 9 ternyata diperoleh oleh 2 siswa. Dari data tersebut kita dapat menentukan jumlah siswa yang mengikuti ulangan adalah 15 orang. Oke, bagaimana cara kita menentukan median dari tabel berikut? Nah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kita harus menentukan banyak data dari tabel tersebut. Banyak data dari tabel tersebut adalah 15 atau datanya adalah ganjil karena jumlah seluruh siswanya adalah 15 orang. Kemudian karena ganjil, mediannya adalah data ke-15 ditambah 1/2 sehingga data ke-8 merupakan median dari tabel tersebut. Nah, cara menentukan data ke-8 dari median tersebut adalah menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu.
Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif diperoleh dengan cara menjumlahkan banyak data dengan data sebelumnya. Kita lihat tabel berikut ini, nilai 6, kemudian banyak siswa adalah 3. Frekuensi kumulatifnya juga tetap 3. Kenapa? Karena data sebelumnya tidak ada. Kemudian pada saat nilai 7, banyak siswanya adalah 6. Frekuensi kumulatifnya adalah 3 tambah 6. 6 ditambahkan data sebelumnya adalah 3, yaitu 9. Kemudian nilai 8, frekuensi kumulatifnya adalah 3 tambah 6 tambah 4 sama dengan 13. Dan frekuensi kumulatif pada saat nilai 9 yaitu 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Jadi sama dengan 15. Maka data ke-8 pada tabel tersebut adalah pada nilai 7. Karena pada nilai 7, frekuensi kumulatifnya adalah 9. Berarti data yang ke-8-nya juga terletak pada nilai 7. Jadi median dari data tersebut adalah 7. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan median dari diagram batang. Kita lihat diagram batang berikut ini, yaitu data nomor sepatu siswa kelas 6. Ternyata nomor sepatu siswa kelas 6 berkisar dari nomor 33 sampai 37. Nomor sepatu 33 ada 16 orang siswa, kemudian 34 ada 5 siswa, 35 ada 8 siswa, 36 ada 6 siswa, dan 37 ada 5 siswa. Nah, tentukan median dari data tersebut. Oke, untuk mempermudah semuanya, kita salin dari diagram batang tersebut datanya ke bentuk tabel. Ternyata, langkah berikutnya yaitu menentukan banyak data dari tabel tersebut. Data tabel di samping ini berjumlah 40 karena jumlah siswa kelas 6-nya ada 40 orang. Maka datanya adalah genap. Nah, selanjutnya kita menentukan mediannya. Ternyata mediannya terletak pada data ke-20 dan 21. Nah, kenapa data ke-20 dan 21? Kita tentukan rumus menentukan median dari data genap, yaitu 1/2 buka kurung kurawal XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 tutup kurung kurawal. Jadi, mediannya adalah data ke-20 dan 21. Nah, selanjutnya kita bagaimana cara menentukan data ke-20 dan 21 ini? Kita harus tentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan banyak data dengan data sebelumnya. Untuk nomor sepatu 33, banyak siswanya adalah 16 orang. Frekuensi kumulatifnya 16 ditambah dengan data sebelumnya. Sementara data sebelumnya tidak ada, maka frekuensi kumulatifnya tetap 16. Kemudian untuk 34, frekuensi kumulatifnya adalah 16 tambah 5, yaitu 21. Untuk nomor sepatu 35, frekuensi kumulatifnya adalah 16 tambah 5 tambah 8, yaitu 29. Kemudian untuk nomor 136, frekuensi kumulatifnya adalah 16 tambah 5 tambah 8 tambah 6, yaitu 35. Dan nomor sepatu 37, frekuensi kumulatifnya adalah 16 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 5. Nah, median dari data tersebut adalah data ke-20 dan 21. Data ke-20 dan 21 adalah 34. Nah, bagaimana cara menentukan 34-nya? Karena data ke-20 juga 34, data ke-21 34, jadi mediannya adalah 34 ditambah 34 dibagi 2, yaitu tetap 34. Oke, selanjutnya yaitu menentukan median dari diagram garis. Nah, kita lihat diagram garis berikut, yaitu data suhu badan pasien selama 7 jam.
dari pukul 6 sampai pukul 12. Ternyata suhu badan pasiennya naik turun. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menentukan median dari data tersebut. Yang pertama, kita harus menentukan banyak data. Banyak datanya adalah 7 karena suhu badan pasien dihitung dari 7 jam, yaitu pada pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ternyata datanya adalah ganjil ya. Kemudian datanya kita salin ke bentuk daftar. Pada pukul 6, ternyata suhunya adalah 39, pada pukul 7, 38, pada pukul 8, 40, pukul 9, 40, pukul 10, turun ke 37, pukul 11 naik ke 39, dan pukul 12 suhunya adalah 38. Langkah selanjutnya kita urut datanya. Ternyata setelah datanya diurut didapatkan suhu pasien tersebut adalah 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40. Nah, mediannya adalah data ke 1/27 tambah 1. 1/2 dari 8 adalah 4. Jadi median dari data tersebut adalah data keempat yang setelah diurut. Ternyata setelah diurut, data keempat adalah suhu 39 derajat Celcius. Oke, supaya lebih mengerti, jangan lupa kerjakan latihan di bawah ini ya. Ini adalah soal nomor 1. Ini adalah soal nomor 2. Dan ini adalah soal nomor 3. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan semoga bermanfaat. See you next video. Dadah, bye-bye.